Ya, halo semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di Fisika Itu Sulit. Kali ini kita akan membahas mengenai menentukan titik maksimum dan jarak terjauh pada gerak parabola. Ini jadi melanjutkan materi gerak parabola ya. Oke, lanjut. Titik maksimum. Pertanyaannya adalah, apa syarat benda mencapai titik maksimum? Oke, baik. Kita lihat gambar gerak parabola. Nah, lihat di ujungnya nih, sudah dikasih tahu bahwa di sini ada titik puncak dengan VY sama dengan 0. Maksudnya adalah komponen kecepatan di sumbu Y dipengaruhi oleh gravitasi. Maka dari itu, syarat benda mencapai titik maksimum atau tertinggi yaitu VY sama dengan 0 atau kecepatan di sumbu Y itu harus sama dengan 0. Nah, lalu kenapa kok sama dengan 0? Nah, kita masukin dong. Kan rumus kecepatannya ini, VY sama dengan V0Y min GT. Karena VY-nya 0, kita ganti 0. Ya kan? Nah, karena ada 0 sama dengan, berarti kita bisa pindah ruas dong. Jadi GT sama dengan V0Y. Loh, kenapa T-nya dihitamin, Pak? Karena kita tahu waktu yang akan ditentukan untuk mencapai titik tertinggi, yaitu adalah ini. Dengan V0Y-nya adalah V0 sin theta. Berarti ini adalah rumus untuk mencapai waktu benda mencapai titik maksimum gitu. Oke, itu titik maksimum. Lalu bagaimana kita menentukan sumbu X dan sumbu Y? Ya, saat ini kita akan bahas bagaimana menentukan koordinat di sumbu X dan sumbu Y pada titik maksimum. Kita lihat rumus T adalah ini ya kan. Nah, pada sumbu X, sumbu X, rumusnya kan adalah V0 cos theta kali T. Nah, si T-nya ini kita masukin menjadi V0 cos theta, V0 sin theta per G. Yang ini kita pindahin ke sini. Pak, ini kenapa dikuningin? Terus gimana cara menyelesaikannya? Nah, di dalam matematika, trigonometri nanti kan belajar mengenai ini. Sin 2 theta atau sin 2 alpha sama dengan 2 sin theta kali cos theta. Nah, sini kan udah ada sin theta-nya ya. Sini juga ada cos theta-nya. Maka kita pindahkan duanya ke sini, jadi sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta per 2. Maka yang ini kita masukin ke sini, yang kuning ini kita ganti. Maka hasilnya adalah V0 kali V0, V0 kuadrat. Cos theta sin theta-nya kita ganti jadi sin 2 alpha per 2 kali G. Ini adalah koordinat X di titik tertinggi, atau enggak posisi pada sumbu X-nya saat titik tertinggi di mana gitu. Nah, lalu kan sumbu Y-nya gimana? Sumbu Y-nya rumusnya kan ini, panjang nih lumayan. Nah, kita masukin si T-nya yang tadi. Hasilnya akan menjadi ini. Ingat ya, V0Y itu pasti V0 sin theta. V0 sin theta. Kalau V0Y ya, maka T-nya kita ganti semuanya. Wah, Pak, liar. Tenang aja, tenang. Ini V0 ketemu V0, V0 kuadrat. Sin ketemu sin kuadrat. G-nya tetap. Setengahnya tetap. G sama G ini bisa dicoret, tapi karena ininya dikuadratkan jadinya tetap ada G. Jadi G-nya dikuadratkan dulu jadi G kuadrat. Lalu dicoret sama ini jadi tetap G. V0 dikuadratkan V0 kuadrat. Sin theta dikuadratkan sin theta kuadrat. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, tadi udah Bapak jelaskan hasil gini, V0 kuadrat, V0 sama V0, sin ketemu sin kuadrat theta, G-nya tetap. Terus setengah G kali V0 kuadrat. Sin theta dikuadratkan sin kuadrat theta. G-nya dikuadratkan dulu baru dicoret. Maka di sini cuma G doang. Lalu ini gimana Pak caranya? Tenang. Kita lihat. Ini kan per 2G. Karena ini penyebut, kita samain. Jadi sini 2G juga. Saat sini 2G, ini kan dibagi ini. G kali 2, berarti yang atasnya kali 2 kan. Makanya ada 2 per 2. Yang merah ini. Lalu gimana Pak? Habis ini susah juga. Tenang, kita anggap bahwa ini yang panjang ini V0 kuadrat sin kuadrat theta per G adalah X. Berarti kita ganti semua ini jadi X. Hasilnya menjadi seperti ini. 2X min X. Paham nggak? 2X min X. Maksudnya sini adalah ini. 2X min X itu kayak gini. Hasilnya adalah X. Maka untuk Y tertinggi mendapatkan rumus ini. Berarti 3 rumus inilah yang akan dipakai untuk menentukan titik maksimum. Jadi ini waktunya, ini koordinat sumbu X-nya, ini koordinat sumbu Y-nya. Ini baru titik tertinggi. Selanjutnya adalah cara
terjauh, yaitu syaratnya adalah Y sama dengan 0 atau komponen sumbu Y harus sama dengan 0. Pak, kenapa Y sama dengan 0? Ya dong, kan udah sampai tanah nih. Berarti kita anggap bahwa di sumbu Y dia sudah tidak ada. Jadi 0, tidak punya ketinggian, maksudnya gitu. Nah, maka sama seperti tadi, rumusnya Y kan adalah ini. Y-nya kita masukin 0. Nah, bisa pindah ruas dong. Nah, kenapa bawah merahin? Karena bisa dicoret satu sama lain. Jadinya adalah seperti ini. Kita untuk mencari T atau enggak waktu jarak terjauh. Tinggal pindah ruas, hasilnya adalah ini. Dan ingat, V0Y adalah V0 sin theta. Jangan sampai lupa. Maka rumusnya adalah menjadi ini. T terjauh atau waktu terjauh adalah 2 kali V0 sin theta per G. Loh, kayak sama kan rumusnya? Karena ternyata waktu terjauh sama dengan 2 kalinya waktu tertinggi. Begitu. Ini baru waktunya, maka jarak terjauhnya tuh gimana? Nah, kan rumus posisi X adalah ini. Kita masuk, terus T-nya kan adalah T terjauh. Nah, kita masukin T terjauh rumusnya yang tadi. Hasilnya adalah V0 cos theta kalikan 2 kali V0 sin theta per G. Kita ingat, tadi kan sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Maka X terjauh adalah rumusnya ini. Pada dasarnya ini rumus mudahnya aja. Nanti ujung-ujungnya kalian tetap pakai rumus yang atas ini sih. Oke, kita coba di contoh soal. Contoh soal. Sebuah bola golf dipukul dengan kecepatan 6,5 meter per second bersudut alfa terhadap horizontal. Sin alfa sama dengan 12 per 13. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. A. Berapa lama waktu yang diperlukan bola golf untuk sampai di tanah lagi? B. Berapa ketinggian maksimum yang dicapai bola golf? Dan C. Berapa jarak terjauh yang dicapai bola golf? Oke, diketahuinya apa ya? Kecepatan awalnya, percepatan gravitasi, dan sin alfa. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Gampang. Satu-satu aja. Yang A. Waktu bola golf mencapai tanah, berarti waktu mencapai titik terjauh. Dengan rumusnya adalah yang tadi. Ini. Tinggal masukin aja. V0-nya 6,5, sin theta-nya kan udah diketahui 12 per 13 per 10. Hasilnya akan didapat 1,2 second. Gampang lah, ini kan 2 kali 6,5, 13. Coret ya, 13 sama 13, 12 bagi 10, 1,2. Yang B, ketinggian maksimum. Udah jelas ya, ketinggian maksimum. Dengan rumusnya adalah ini. Berarti gimana Pak? Ya udah, kayak tadi lagi, masukin aja. V0-nya dikuadratkan, sin kuadrat theta itu berarti sin theta lagi. Sin kuadrat alfa itu nanti sin alfanya ini dikuadratkan begitu per 2G. Oh, ini gimana Pak? Ah, liar, tenang. Nih, memudahkan 6,5 kuadratnya tetap 12 kuadratnya yang dikuadratin dulu. Nah, 13 itu sama dengan 2 dikali 6,5 ya kan? 2 kali 6,5 kan 13. Ini dikuadratkan, 6,5 dikuadratkan, 6,5 dikuadratkan, ini bisa coret, hasilnya menjadi 12 kuadratkan 144, 2 dikuadratkan 4, 144 bagi 4, lalu dibagi 20, hasilnya 1,8 meter. Itu untuk A dan B. Untuk yang C gimana? Oke, yang C lumayan. Yang C, jarak terjauh. Dengan rumusnya ini. Sin 2 theta-nya kita harus ganti dulu jadi 2 sin theta kali cos theta. Maka, yang ini kita turunkan dulu menjadi V0 kuadrat 2 sin theta cos theta. Kita udah tahu sin theta-nya tadi berapa, 12 per 13. Nah, cos theta-nya ini berapa? Nah, misalkan nih, tadi kan kita tahu sin alfa adalah 12 per 13 ya. Kita masukin ke segitiga. Nanti ini akan dipelajari di matematika, tapi Bapak akan singgung sedikit. Nah, ada segitiga dengan sudutnya di sini. Alfa ya. Berarti sin alfa itu di segitiga adalah 12-nya di sini, 13-nya di sini. Jadi 12 per 13 itu adalah sin alfa, begitu. Nah, berarti untuk mencari cos gimana? Kita harus mencari yang di sini. Nah, ingat ini segitiga, berarti kita berlaku hukum Pitagoras. Maka kita masukin 13 kuadrat min 12 kuadrat. Kenapa 13 yang dikurangi 12? Karena 13 sisi miring. Ingat ya, sisi miring. Maka didapat akar 25 atau 5. Berarti si tanda tanya ini adalah 5. Maka cos alfa itu sama dengan 5 per 13. Nah, kalau sin tadi ini banding ini, kalau cos ini banding ini, gitu. Maka kita bisa masukin ke rumusnya. V0 kuadrat kita masukin 6,5 kuadrat
kali 2, sin-nya tadi 12/13, cos-nya tadi 5/13/10. Jangan langsung dikalikan, santai dulu, santai. Nah, ini kan 13 ke 13 itu sama dengan 2 kali 6,5 kuadrat, kayak tadi lagi. Dicoret dulu. Terus 2 kali 12, 24. Dikali 5, mati. Hasilnya seperti ini. Karena 2-nya masih dikuadratkan ya, jadi 25 kali 5, 120. 2 kuadrat, 4/10. 120 bagi 4, 30/10, 3. Selesai. Ini adalah X terjauh atau jarak terjauhnya yang ditempuh dari soal. Oke, sekian saja. Terima kasih.